Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya izin dan kuasa-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Ibu Siti Rahmatia Adam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SDM. Nah, perkenalkan, nama saya Sandra Eka Putri KI dengan NIM 151422066 akan membawakan materi tentang teori belajar dan pembelajaran pengembangan materi bahasa Indonesia di SDM. Nah, teori belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia merujuk pada pendekatan atau kerangka teori yang digunakan untuk memahami bagaimana siswa belajar dan menguasai keterampilan berbahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, teori-teori ini memberikan landasan bagi pengajaran bahasa Indonesia yang efektif di sekolah dengan tujuan untuk membantu siswa dalam membangun pemahaman dan keterampilan bahasa yang baik. Selain itu, penerapan teori-teori tersebut memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, teori belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasannya perilaku belajar seseorang itu atau individu hanya pada kejadian atau fenomena yang tampak secara kasat mata atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Misalnya, dengan memberikan latihan berulang dalam membaca dan menulis, siswa dapat mengasah keterampilan berbahasa mereka melalui pengulangan dan penguatan yang diberikan oleh guru. Nah, teknik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami struktur bahasa, kosakata, serta tata bahasa Indonesia secara bertahap. Dengan memberikan umpan balik yang positif seperti pujian atau penghargaan, siswa akan terdorong untuk lebih sering berlatih dan mengulang proses pembelajaran sehingga perilaku belajar yang diinginkan dapat tercapai. Nah, yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif artinya berpikir, yang asal katanya itu cogitare. Teori kognitif lebih menekankan pada proses berpikir yang terjadi dalam otak siswa saat mereka menerima informasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menganalisis teks, mencari makna kata, atau menyusun kalimat. Selain itu, teori kognitif juga mendorong guru untuk merancang kegiatan yang merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, seperti meminta mereka untuk mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah teks, menganalisis struktur cerita, atau membandingkan makna kata dalam konteks yang berbeda. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses berpikir yang mendalam. Nah, yang ketiga itu ada teori konstruktivistik. Nah, teori konstruktivistik ini secara istilah dalam suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, siswa dapat belajar melalui kegiatan seperti membaca teks, menyusun cerita, atau berdiskusi mengenai makna kata dan kalimat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan keterampilan berbahasa yang lebih mendalam. Nah, selain itu, teori konstruktivistik ini juga menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan, namun tetap memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu model dan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SDM.
Nah, model dan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD merujuk pada pendekatan dan cara-cara yang digunakan dalam merancang serta menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kepada siswa di tingkat sekolah dasar. Model pembelajaran itu mengacu pada strategi atau metode yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi siswa dalam belajar. Sementara pengembangan materi pembelajaran itu berkaitan dengan bagaimana konten atau bahan ajar yang dirancang, disusun dan disampaikan agar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Nah, model dan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan kontekstual, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran berbasis masalah. Dimulai dari pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan dunia mereka sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan dengan cara menghubungkan materi pelajaran dengan situasi atau konteks yang familiar bagi siswa, seperti menggunakan cerita atau teks yang berkaitan dengan pengalaman mereka. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Think Pair Share adalah suatu metode pembelajaran kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Nah, metode ini memperkenalkan ide waktu berpikir atau waktu tunggu yang menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model ini bisa diterapkan dengan cara mengorganisasi siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas berbahasa, seperti menyusun cerita bersama atau melakukan diskusi mengenai makna kata dalam teks yang mereka baca. Kemudian yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keaktifan siswa. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, model ini bisa diterapkan dengan cara memberikan masalah yang memerlukan solusi yang melibatkan pemahaman teks atau penulisan. Misalnya, guru dapat memberikan sebuah teks yang mengandung permasalahan tertentu, kemudian meminta siswa untuk menganalisis masalah tersebut dan memberikan solusi melalui tulisan atau diskusi. Siswa dapat diminta untuk menulis esai, cerita, atau dialog yang mencerminkan solusi terhadap masalah yang ada dalam teks, yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih dalam dan mengembangkan keterampilan berbahasa secara kreatif. Baik, itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.